Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Yuwono di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, bertanya, bagaimana hukumnya baik bagi pembeli atau penjual daftar ke biro umroh tetapi ada perubahan harga dan jadwal keberangkatan dari penawaran pertama, dan hal tersebut disampaikan saat pembayaran sudah 50% dan tiket sudah dipesan semuanya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Prinsip Islam dalam muamalah, dalam akad, adalah transparan dan kejujuran. Ketika kita telah menjalin suatu akad atau kita hendak menjalin suatu akad, maka idealnya kita telah melakukan transparansi. Apapun yang menjadi kewajiban hak kedua belah pihak diutarakan secara tuntas. Sehingga ketika kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin akad, maka keduanya telah mengetahui apa hak dan kewajibannya secara tuntas. Dan ketika suatu akad itu telah dicapai, telah disepakati, maka wajib atas keduanya berkomitmen memenuhi kesepakatannya. Tidak boleh secara sepihak merubah atau mundur dari kesepakatan kecuali atas izin dan restu dari pihak kedua. Karena akad jasa jual beli atau yang sejenis itu merupakan akad yang mengikat. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad yang telah tercapai di antara kalian. Rasulullah juga bersabda, al muslimun ala syurutihim. Setiap umat Islam wajib memenuhi klausul-klausul ataupun kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di antara mereka. Nah, karena akad perjalanan ibadah haji atau umrah itu merupakan jual beli jasa, layanan, dan atau yang disebut dalam akad ijarah. Akad ijarah itu termasuk akad yang betul-betul mengikat. Biro tidak boleh merevisi harga secara sepihak ataupun mengurangi layanan secara sepihak. Apa yang telah disampaikan ketika akad dan apa yang telah disepakati itu adalah suatu batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tidak boleh direvisi atau dirubah kecuali atas kerelaan kedua belah pihak. Artinya ketika ada revisi harus ada kesepakatan ulang. Bagi yang mau maka melanjutkan, bagi yang tidak maka biro wajib mengembalikan uang jamaah secara utuh. Walaupun biro telah membeli tiket, telah booking tiket, bayar mungkin hotel, tetapi ketika biro telah melakukan tindakan yang di luar kesepakatan, merevisi harga secara sepihak, maka resiko seharusnya ditanggung oleh siapa? Oleh biro. Jamaah tidak berkewajiban untuk menuruti kemauan biro. Walaupun akhirnya biro perjalanan itu rugi atau yang lainnya, itu adalah konsekuensi wajar dalam praktek bisnis. Ya. Adapun jamaah dalam hal ini yang tentu kecewa karena ternyata biro tidak transparansi dalam akadnya, maka biro punya hak untuk membatalkan dan meminta utuh kembali pembayarannya. Praktek-praktek semacam ini, revisi harga, revisi layanan secara sepihak, ini adalah praktek-praktek zalim. Itu termasuk praktek-praktek gharar, dan itu akad-akad yang haram tentunya. Namun perlu digarisbawahi, keharamannya berlaku atas pihak yang merevisi secara sepihak kesepakatan dalam akad tersebut, yaitu dalam hal ini adalah biro perjalanan haji ataupun umrah. Adapun jamaah yang dalam ini tentu dirugikan, dikecewakan, maka dia tidak dosa. Kalaupun suatu saat misalnya bisa jadi dengan terpaksa karena sudah terlanjur ambil cuti, terlanjur sudah mengurus berbagai macam hal untuk keberangkatan umrah, maka akhirnya terpaksa menambah. Ya, itu bagi mereka halal menambah, tetapi bagi biro itu haram hukumnya. Karena di antara prinsip perniagaan dalam Islam, perniagaan itu harus dibangun, dijalin, dilaksanakan atas dasar suka sama suka, rela sama rela.
Innamal bai'u an taradin. Artinya akad jual beli itu harus ditunaikan atas prinsip atau spirit ridho suka sama suka. Adapun ketika biro dalam ini menaikkan harga secara sepihak sehingga kadang jamaah merasa terpaksa dalam tanda kutip, dia sudah pamitan dengan keluarganya, sudah ambil cuti dari tempat kerjanya dan lain sebagainya, ternyata dirubah jadwalnya, dirubah fasilitasnya dan sebagainya, maka praktek semacam ini tentu mengurangi kadar keridhaan jamaah, dan itu tentu berdampak pada kehalalan praktek perniagaan yang dilakukan oleh biro tersebut. Dan tentu kalau selanjutnya keuntungan yang didapat oleh biro tentu juga bukan keuntungan yang halal, bukan keuntungan yang diberkahi, karena keuntungan itu didapat dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak terpuji, yaitu mengkondisikan jamaah agar terpaksa memberi tambahan atau melunasi sisa tagihan, penambahan tagihan yang itu di luar kesepakatan. Apalagi sebagian jamaah kadang atau sebagian biro kadang meminta tambahan pembayaran itu setiba jamaah di kota suci. Tentu ini adalah praktek-praktek yang tidak terpuji ya. Praktek-praktek perniagaan yang tercela, tidak mencerminkan sikap transparansi dalam perniagaan sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam.